Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini saya akan bercerita ya atau sharing mengenai pendapat saya terhadap saya dan juga teman-teman saya sesama konten kreator yang ngebahas soal-soal CPNS. Nah, sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten yang lebih baik lagi. Teman-teman juga nggak ketinggalan info-info menarik yang kami share. Nah, ini sebenarnya saya tergelitik atau tergerak untuk bikin konten ini itu karena ini kan kita sesama konten kreator yang ngebahas soal CPNS itu kan berteman baik ya. Saya, Mbak Viracun, Mas Fandi, Mas Arif, Bang Arif, lalu Kartika macam-macam itu kami berteman baik, kadang-kadang WhatsAppan gitu-gitu, sharing-sharing gitu. Nah, beberapa hari yang lalu sering juga sih di komentar-komentar di YouTube saya yang pengen teman-teman itu gak bahas ini SKB, bahas ini gitu kan. Dan beberapa hari yang lalu itu Viracun sampai sempat di DM salah satu followernya, jadi sempat dijadikan story ya kalau nggak salah sama Viracun. Terus saya juga di WhatsApp dikasih tahu Mbak Vira ini followernya tulis kayak gini. Kok makin kesini kontennya Mbak Vira nggak menarik secara saya subscriber YouTube-nya Mbak Vira karena hebatnya Mbak bantu kami buat ngisi soal matematika dengan trik-trik yang ajaib. Saya lebih suka Mbak bikin konten-konten ngajarin kita tentang pengetahuan dah. Gitu. Jadi gini, lihat teman-teman. Satu, saya pengen menyikapi ini dulu. Satu, kita nggak bisa memaksakan orang lain itu sesuai dengan kehendak kita. Ini nggak tahu cowok atau cewek yang nuliskan ini ke Mbak Viracun. Kita nggak bisa, saya nih nggak bisa maksain Mbak Vira ini untuk jangan bikin konten itu, ya nggak bisa. Itu haknya Viracun. Kita harus menghargai si konten kreator. Ya, kita harus menghargai si konten kreator, mau dia bikin konten masak, mau bikin konten salto-salto, yaitu haknya dia sebagai penyuka channel gitu loh. Jadi kalaupun mau ngasih atau misalkan saran atau kritik, menurut saya jangan gini kok, jangan langsung kok makin kesini kontennya Mbak Vira nggak menarik gitu, jangan. Harusnya mungkin nanya, Mbak Vira kok nggak bikin konten-konten mengenai CPNS, konten-konten tentang matematika gitu, akan jauh lebih enak diterima oleh si konten kreator gitu. Terus sampai itu yang perlu teman-teman sadari itu. Dua, kami pun si konten kreator, saya akan sharing dari sudut pandang kami ya. Konten kreator kita bisa ngelihat nih, ya kita lihat satu-satu lah. Sekarang saya ngomongin saya dulu. Saya di beberapa video terakhir saya ngebahas masak dalgona coffee. Terus ada yang saya bahas masakan yang gagal-gagal, lalu saya ngebahas soal Q&A, macam-macam lah, intinya bukan konten CPNS. Lalu kita bisa ngelihat nih, ini punyanya Viracun nih. Beberapa video terakhir ini ngebahas kartu prakerja, daily make up, jadi YouTuber, Q&A bareng suami, dan kita bisa ngelihat bahwa view-nya masih lumayan tinggi, berarti kontennya masih banyak yang suka gitu loh ya. Kalau ada kebetulan satu orang yang tadi protes kontennya katanya Viracun nggak menarik, ya kita konten kreator itu nggak bisa nyenengin semua orang. Mau saya bikin konten SKB, nanti orang yang nggak lulus merasa sakit hati, jangan bahas SKB yang lain aja lah, kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kami sadar kami nggak bisa nyenengin semua orang, dan orang-orang itu ya jangan nuntut seorang konten kreator itu seperti apa yang mereka inginkan gitu. Ini haknya Mbak Vira untuk bikin konten kayak gini. Kita lihat Bang Falah nih ya, Bang Falah Wilayuda. Ini videonya kartu prakerja, lowongan, Lisa Blackpink. Ini Mbak Lisa Blackpink ya ternyata ya. Nih, lalu ada Bang Muhammad Arif. Ini justru terakhir update beliaunya. Ini senior kami nih, ini paling awal-awal dulu nih. Salah satu yang menginspirasi kami nih Bang Arif ini. Ini berapa? 1 minggu yang lalu update terakhir ya. SKB habis itu bingung ngasih konten apa. Bang Fandi ada yang sampai
bikin konten cover, masak gitu-gitu kan. Tuh. Karena memang kami pun dari sisi kami itu juga sedikit kebingungan, kami harus ngisi konten apa. Kami sebenarnya nggak masalah bikin konten SKB, tapi teman-teman perlu sadar bahwa nyawanya seorang konten kreator adalah dari view-nya, ya dari view-nya, dari watch time-nya, gitu kan. Sedangkan sekarang seperti teman-teman tahu, SKB seleksi kompetensi bidang itu sedang diundur di waktu yang tidak ditentukan. Otomatis banyak orang yang juga malas belajar gitu loh. Meskipun masih ada yang mau belajar. Tapi sekarang gini, kita lihat nih punyanya Mbak Vira ya, Mbak Vira. Ini kunci mendapatkan nilai maksimal pada tes SKB ini 6,8K view-nya. Wawancara 11K, mau kalau SKB 10K, view-nya segini. Tapi saat bikin nih real gaji pertama, real kok real. Real gaji pertama YouTuber pemula, view-nya 43K. Q&A bareng suami 17K. Yang bikinnya jauh lebih gampang. Gitu loh. Jadi satu, kalau kita bikin SKB itu effortnya pasti lebih ya, riset. Dan setiap saya tidak usah ngomongin orang lain nih, saya kan dosen nih. Saya saya juga apa ya, mungkin bidang saya ya di bidang dosen, tesnya apa? Tesnya wawancara, micro teaching, dan mungkin psikotes itu yang saya alami dan saya punya pengalaman di situ. Mungkin saya bisa share secara maksimal ya di poin-poin itu saja. Kalau dipaksa misalkan, Bang, tolong bahas PAI, meskipun saya bikin ya, tapi kan itu bukan bidang saya gitu. Bang, tolong bahas keperawatan, itu juga bukan bidang saya. Jadi saat kita bikin konten itu justru effortnya semakin luar biasa, semakin gak karuan. Kita harus nyari soalnya, mempelajari, lalu nyusun, bikin, ujung-ujungnya view-nya cuman 1.000, 2.000 kan gitu. Dibandingkan kita kayak gini ya, rekaman biasa, tinggal editing, potong-potong, view-nya banyak. Ya, bahas gaji YouTuber, Q&A bareng suami, Mbak Vira ini, lalu yang ngajarin nyetir, view-nya lebih banyak gitu loh. Itu memang karena kami sadar ya, orang juga, kita kan menyesuaikan pasar ya. Pasarnya sekarang untuk konten CPNS memang lagi surut karena apa? SKB-nya diundur di waktu yang tidak ditentukan gitu loh. Jadi ya memang kami pun si konten kreator banyak sharing, bingung nih mau bikin konten apa, bingung nih mau ngisi apa. Ya udah nih random dulu aja sampai ketemu nanti di mana gitu. Jadi kita sebenarnya bukan kok banting setir berubah 180 derajat, bukan tidak jadi konten kreator yang ngebahas CPNS, bukan, tapi karena memang ya ini vakum dulu. Memang masanya tidak untuk ngebahas itu gitu loh. Ya ibarat orang jualan ini masih lagi sepi-sepinya gitu loh. Ya udah kita ngecoba untuk jualan yang lain. Nanti kalau suatu saat tes CPNS sudah dibuka lagi, insya Allah teman-teman saya itu akan bikin konten CPNS lagi gitu loh. Karena kami pun sadar channel kami bisa besar seperti ini, bisa punya subscriber banyak seperti ini ya juga karena teman-teman yang memang ke kami, yaitu ke channel kami, subscribe channel kami karena konten-konten CPNS. Kita nggak mungkin akan ninggalin itu, jelas tidak. Cuman untuk saat ini ya kita mungkin ya refreshing, bikin konten yang lain, nyari gitu. Jadi jangan memaksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Itu pelajaran yang mungkin bisa, atau pesan yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman ya. Dan kami pun sadar kami juga tidak bisa nyenengin orang lain. Jadi ayo kita saling memahami, kita saling menghormati gitu loh ya. Tuh, kalau memang nantinya ada pasti kok kami akan bikin lagi tentang CPNS ya, sabar. Ini kan masih pandemi, masih work from home. Ya udah kita di rumah-rumah saja bikin kontennya. Gitu loh ya. Dan buat teman-teman, mungkin saya pun juga akan sama di channel saya ini, mungkin akan beberapa video ke depan saya nggak akan fokus ke CPNS mungkin gitu. Mungkin saya akan sharing tentang kayak kemarin saya bikin
konten YouTube ya, gaji YouTube ternyata YouTuber, ternyata banyak orang yang minat mau jadi YouTuber sampai nge-DM, komen, sampai yang WhatsApp gitu kan. Mungkin saja di beberapa video ke depan saya akan sharing tidak tentang CPNS tapi tentang bagaimana memulai menjadi seorang YouTuber gitu. Atau mungkin teman-teman ada saran untuk kami bikin konten apa ya selain CPNS ya, tulis aja di komentar gitu. Karena memang aduh ini kalau harus belajar, karena SKB nih beda dengan SKD ya. Kalau SKD kan memang kami semua ngalamin, kita bener-bener punya pengalaman di situ. Sedangkan SKB formasinya itu banyak ya, sendi tesnya juga macam-macam. Nah, kita kalau mau melajari itu semua ya waduh ini utak meletas sih ya gitu loh. Dan mungkin bisa sih dipelajari, cuman takutnya tidak optimal. Saya bikin konten cuman soal jawaban kan kesannya gimana gitu. Enak kan kalau kita paham kan bisa jelasin. Dan banyak kok teman-teman yang sekarang sharing bikin YouTube, bikin channel baru dan ngebahas konten-konten SKB itu juga banyak. Silahkan bisa dicari juga. Gitu ya teman-teman. Semoga dengan ini kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati. Dan semoga buat teman-teman yang sudah lulus SKB tetap semangat, tetap diberikan kesehatan ya, supaya nanti waktu jadwalnya muncul ya teman-teman sudah siap ya, dan semoga diberikan kelancaran, kemudahan untuk menjalani tes selanjutnya sampai dapat NIP. Oke gitu ya teman-teman, semoga konten ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajar Roman Hariri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.